Indonesia ke depan perlu memberikan perhatian amat serius pada peningkatan kualitas manusia, dan itu bukan hanya soal sekolah, itu bukan hanya soal guru, tapi ini soal keseriusan rumah tangga, lingkungan pada masalah pendidikan. Perhatian paling besar harus diberikan pada pendidikan. Bang Ani yang berada di tempat ini adalah yang mendapatkan keterdidikan, bukan bicara sekolah, tapi keterdidikan, yang jadi pembelajar. Mereka yang berada di sini. Naik mobil, yang duduk di depan nyetir dengan duduk di belakang, bedanya apa? Keterdidikan. Keterdidikan jadi kunci. Jadi saya merasa ini perlu jadi perhatian amat serius, dan kepala daerah punya tanggung jawab bicaranya soal pendidikan. Karena begitu bicara Indonesia masa depan, maka tadi saya katakan nomor satu kualitas manusia, yang kedua adalah soal di mana manusia ini berada. Beradanya justru akan banyak di wilayah urban, di perkotaan. Karena itu perencana pembangunan untuk manusia harus memikirkan setting urban. Kebanyakan dari kita ketika merencanakan pembangunan seringkali mengasumsikan rural. Seperti contoh, kita harus membangun fasilitas dengan asumsi di urban. Satu, air. Ini air mendasar sekali. Dua, energi. Tiga, lingkungan hidup. Ini semua di wilayah perkotaan menjadi tantangan yang tidak kecil. Jadi saya membayangkan, wah ini kalau bicara Indonesia ke depan, maka settingnya urban dan membereskan masalahnya yang dasar, air, energi, lingkungan. Sesuatu yang seringkali tidak masuk menjadi Indonesia ke depan. Mobilitas pergerakan orang tak lagi bisa mengandalkan kendaraan pribadi, tapi harus mulai mengandalkan kendaraan umum. Karena itu kami di Jakarta, kita geser nih dari car oriented development menjadi transit oriented development, di mana kendaraan umum itu menjadi bagian dari keseharian. Di sisi lain seringkali kita generasi baru ini menempatkan kendaraan sebagai bukan alat transportasi, tapi alat unjuk prestasi. Jadi kendaraannya apa, itu prestasinya apa. Sementara kendaraan adalah alat transportasi yang sedang didorong rame-rame, dan semua kota maju modern pasti akan mengandalkan transportasi umum massal. Kami di Jakarta dorong itu. Alhamdulillah, ini sebagai ilustrasi, di tahun 2017 per hari di Jakarta ini dari 10 juta penduduk ada 338.000 orang yang setiap hari menggunakan kendaraan umum. 338.000. Lalu kita bangun transportasi yang terintegrasi, dan alhamdulillah minggu lalu per hari dari 338 minggu lalu menjadi 1 juta orang naik kendaraan umum per hari di Jakarta. Naiknya 3 kali lipat. Ini menjadi penanda bahwa warga sudah mulai menggunakan moda transportasi umum, mencirikan masyarakat urban modern di mana mobilitasnya menggunakan fasilitas umum, yang artinya mengurangi beban jalan, mengurangi kemacetan. Ini gambaran bahwa kalau Indonesia ke depan jangan mengulangi masalah yang dihadapi seperti kota-kota besar Indonesia hari ini, di mana perencanaannya tidak membayangkan sebagai kota padat penduduk. Urbanisasi akan terus terjadi. Diproyeksikan Bang Ani di tahun 2050 itu 68% penduduk Indonesia di kota. Jangan sampai Indonesia masa depan perencanaan pembangunannya mengulang apa yang dulu kita alami. Contoh saja soal air tadi. Di Jakarta ini salah satu tantangan adalah air bersih. Kenapa? Karena ketika kita merencanakan pembangunan, asumsinya tinggal di desa. Kalau tinggal di desa itu tidak usah dipikirin air oleh pemerintah. Setiap orang bisa bikin sumur, setiap orang akan dengan mudah dapat air. Kalau mau buang sampah tinggal buat lubang, dia akan menjadi tempat sampah. Begitu tinggal di kota, maka akan ketemu dengan gedung yang bertingkat, air tidak bisa pakai sumur, membuang sampah juga tidak bisa asal buat lubang. Apa yang terjadi? Mindset dari pembangunan kita harus digeser.
Ini Indonesia ke depan, Indonesia yang akan berada di tempat urban. Lalu yang terakhir, apakah perubahan ini semua akan mengubah perilaku bahwa urban dan rural? Tidak, urban dan rural tetap kuncinya pada karakter manusia. Tadi disebut sama Bung Erik soal akhlak, Agim juga menggarisbawahi, ini harus kita dorong Bang, yang terakhir. Bahwa kita membutuhkan memang karakter-karakter Indonesia yang memiliki dua minimal, karakter moral dan karakter kinerja. Karena karakter moral aja tidak cukup. Karakter moral ini jujur, iman, takwa, berintegritas itu karakter moral. Tapi karakter kinerjanya kerja keras, kerja tuntas, tangguh, ulet. Karena kita tidak mau jujur tapi malas. Tapi sisi lain tidak mau kerja keras tapi culas. Yang dibutuhkan adalah kombinasi. Nah, di setting Indonesia ke depan yang urban seperti ini, dibutuhkan pendekatan yang berbeda, yang baru. Karena banyak dari proses penyiapan penumbuhan karakter itu mengasumsikan setting yang non-urban. Nah, kami berharap sekali bahwa lebih banyak dari kita melihat ke depan dengan mengantisipasi sesuai dengan tantangan yang ada di Indonesia kita. Saya optimis bahwa Indonesia selalu mengecewakan, Indonesia kita ini mengecewakan yang pesimis soal masa depan Indonesia. Tahun 2000-an begitu banyak tulisan menyebut bahwa Indonesia belum tentu survive. Tahun 90-an ada balkanisasi, tahun 98 kita mulai reformasi, lalu banyak pertanyaan apakah Indonesia akan survive sebagai bangsa. 20 tahun kemudian hari ini kita menengok dan kita survive sebagai bangsa. Mereka yang dulu menulis dengan pesimisme hari ini kecewa karena proyeksinya tidak terbukti. Dan mereka yang waktu itu optimis hari ini terbukti. Saya rasa Indonesia akan terus bisa menjawab semua